Asuh anak itu adalah merupakan kewajiban bapak ibu hingga meskipun orang tua itu telah bercerai. Berarti hadonah itu ada setelah perceraian, Ibu? Pemegang hak asuh anak itu tidak memenuhi syarat. Gitu. Berarti bisa jatuh, kalau belum mumayyiz bisa jatuh ke tangan ayah dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya, Bu? Iya. Dan juga bisa berdiri sendiri setelah terjadinya pasca perceraian. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga peradilan, bertemu lagi kita di Potas Podcast PTA Semarang. Kali ini bersama kita telah hadir narasumber super hari ini, yaitu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Hajah Dwi Wahyu Susilawati SH.M.Hes, yang seringkali akrab kita sapa beliau dengan Ibu Yayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sudah siap memberikan kami materi hari ini ya Ibu? Insya Allah. Baik. Kali ini perbincangannya sangat menarik karena membahas masalah anak nih Ibu. Karena anak itu kan tidak meminta untuk dilahirkan, tapi Betul kehadirannya sangat diharapkan oleh kedua orang tua ya Ibu. Hari ini kita akan mengulas tentang problematika hadonah pasca perceraian. Sebelum masuk ke problematikanya nih Ibu, sebenarnya hadonah itu apa sih Ibu? Oke, baiklah Dek Silvi. Istilah hadonah ini barangkali ada yang belum tahu ya. Oleh karena itu sebelum kami menjelaskan masalah yang lebih komprehensif lagi ya, masalah hadonah ini di dalam pasal 1 huruf G kompilasi hukum Islam bahwa hadonah itu adalah hak asuh anak, pemeliharaan anak, yaitu merupakan kegiatan memelihara, mendidik anak yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, hukum memelihara anak itu adalah kewajiban kedua orang tua yang masih di bawah umur hingga anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri atau sudah menikah. Baiklah, landasan yuridis daripada hadonah itu banyak diatur ya di dalam hukum positif kita, yaitu yang pertama pasal 41 huruf A, kemudian pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian tentang hadonah itu di dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan di dalam pasal 77 ayat 3 bahwa hak asuh anak itu adalah merupakan kewajiban bapak ibu hingga meskipun orang tua itu telah bercerai. Kemudian diatur juga di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak, bahwa kedua orang tua itu berkewajiban untuk mengasuh, untuk mendidik, merawat, bahkan berkewajiban untuk menumbuh kembangkan anak itu sesuai dengan bakatnya dan minatnya dan kemampuan anak itu sendiri. Demikian masih. Oh gitu. Jadi hadonah itu tentang hak asuh anak begitu ya Bu? Iya. Kalau saya menyimpulkan gitu. Betul Ibu? Betul sekali, pemeliharaan anak. Berarti hadonah itu ada setelah perceraian Ibu? Akibat perceraian gitu ya Ibu? Iya, betul sekali Dek Silvi, bahwa munculnya persoalan hadonah ini adalah itu terjadi sejak zaman dulu kala ya, sejak zaman Rasulullah. Ini adalah persoalan yang klasik ya, hingga sampai saat ini sengketa masalah hadonah itu masih terjadi, lebih-lebih di antara bapak dan ibu yang telah terjadi perceraian itu mengklaim
masing-masing dialah yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anak itu. Oleh karena itu di sini masalah kewajiban anak itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak itu tergantung ini untuk kepentingan anak itu sendiri. Jadi jangan sampai anak itu direbutkan begitu. Jadi di dalam gugatan Ahdonah itu bisa masuk di dalam gugatan rekonvensi yang pada umumnya cerai talak. Kemudian juga dikumulasi dengan perkara gugatan cerai, juga gugatan cerai talak. Bahkan perkara gugatan Hadonah itu bisa berdiri sendiri setelah kedua orang tuanya itu bercerai dan masing-masing telah mempunyai akte cerai. Begitu, Dik Sylvia. Yang tadi kan untuk hak asuh anak di bawah umur ya Ibu. Ada kategori usianya berapa Ibu yang harus, kalau setahu saya kan kalau di bawah umur kayak belum 12 tahun itu harus di ibu. Apakah bisa jatuhnya itu ke ayah? Terus kalau bisa itu kasuistiknya seperti apa gitu? Iya, memang kalau sesuai pasal 105 itu bila terjadi sengketa anak dipersoalkan, itu anak yang belum mumayyiz itu adalah jatuh kepada ibunya, hak asuh anak. Kemudian di huruf B-nya mengatakan pasal 105 itu juga bahwa anak yang sudah mumayyiz itu boleh memilih sendiri apakah dia ikut ibunya atau ikut bapaknya gitu. Oh, berarti tetap ada peluang ayah untuk mendapatkan hak asuh anak, begitu ya Ibu? Iya. Baik pasal 105 itu bisa disimpangi bila mana pemegang hak asuh anak itu tidak memenuhi syarat. Seperti bila mana seorang ibu itu berakhlak yang buruk, misalnya dia sebagai pelacur, perselingkuhan, kemudian tidak amanah, kemudian tidak mampu dia untuk mengasuh anak itu dan keluar dari agama Islam ya, murtad tentunya, itu bisa beralih hak asuh anak itu kepada bapaknya. Dilihat juga di mana kedekatan anak itu, misalnya di dalam perpisahan itu sudah lama ikut bapaknya, berarti kan sudah dekat dengan keluarga bapaknya, apalagi si anak itu di tempat bapaknya berdomisili itu dia sudah sekolah, sudah mengaji, itu juga harus dipertimbangkan. Oh gitu. Berarti bisa jatuh kalau belum mumayyiz bisa jatuh ke tangan ayah dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Iya. Maksudnya kalau belum mumayyiz kan belum 12 tahun. Iya. Ya itu bisa beralih ke ayahnya dengan itu tadi, dengan persyaratan tadi itu ya, bersifat buruk si istri, tidak amanah, tidak mampu melakukan pekerjaan hak Hadonah itu dan kemudian keluar dari agama Islam seperti itu. Kalau untuk Hadonahnya sendiri Bu, itu diajukannya pada saat mengajukan bersamaan dengan mengajukan perceraian atau pasca putusan perceraiannya ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa gugatan Hadonah ini bisa juga terjadi di dalam gugatan rekonvensi. Misalnya dalam cerai talak kan yang ngajukan suami. Nah, terus ada gugatan, ada jawaban. Di dalam tahapan menjawab itu si istri mengajukan gugatan rekonvensi tentang anak, dan ada juga dikumulasi, digabung antara cerai dan gugatan Hadonah, dan juga bisa berdiri sendiri setelah terjadinya pasca perceraian. Oh, baik. Nah, seputar Hadonah nih Sobat Potas. Ibu, sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, bisa diberikan closing statement nih Bu untuk materi kita. Iya. Jadi begini Dik Selvi, anak itu kan merupakan buah cinta kasih sayang antara kedua orang tuanya dan juga merupakan amanah.
di samping itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa seorang anak itu adalah harta kekayaan yang melebihi dari segalanya, merupakan harta kekayaan yang bahwa ada yang mengatakan bahwa anak itu merupakan harta kekayaan yang paling berharga di antara harta kekayaan lainnya. Seperti itu beratnya. Jadi bila mana seorang suami istri itu menghendaki perceraian karena tidak bisa dibendung lagi kemelut rumah tangganya, maka himbauan kami janganlah diperselisihkan, janganlah diperebutkan masalah hak donah anak, biarkan saja mengalir, entah itu ikut ibunya atau bapaknya. Jadi bisa juga dibuat kesepakatan berdua, misalnya berjanji 3 hari di sini, 4 hari di sini, masing-masing bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Saya kira demikian. Berarti bisa dirundingkan dulu ya Bu, untuk yang terbaik buat anaknya. Jangan sampai mental anak jadi terganggu karena perceraian kedua orang tuanya gitu ya Ibu. Betul sekali. Sobat Potas, menarik sekali kan materi kita hari ini. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. materi dan waktunya menambah wawasan kita mengenai problematika hadonah pasca perceraian ini Ibu. Baik, Sobat Potas, perpisahan bukanlah dermaga impian suatu perkawinan, maka jangan sampai anak menjadi korban. Anak butuh lingkungan yang positif untuk tumbuh dan berkembang karena tidak semua anak beruntung bisa dibesarkan oleh keluarga yang utuh. Terima kasih Sobat Potas atas kebersamaannya. Pagi-pagi sarapan bubur, makin pedas pakai sambal terasi. Episode kali ini tidak hanya menghibur tapi juga menambah informasi. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa like dan subscribe-nya ya Le. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.